Wabil khusus Ketua PCNU Surabaya Habib Umar Syekh, wabil khusus Ketua Syuriah PCNU Kota Surabaya, kami hormati Wakil PBNU Kiai Haji Sultan Mustafa, ini salah satu dalam perjalanan. Kami hormati Kiai Haji Murtado Abdul Ghani, Kiai Haji Fadlah Abdul Ghani. Kami hormati Guru Besar Ilmu Politik UNER. Dia sangat luar biasa nih, Prof. Hajo Marijan. Yang saya hormati Forkopimda Kota Surabaya, para rektor dan seluruh para pengusaha yang hadir, segenap Banom, Nadatul Ulama dan para tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada hari ini kegiatan ngaji kebangsaan nasionalisme kiai dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Selalu saya sampaikan bahwa Surabaya ini tidak bisa dilepaskan dari kata santri. Surabaya tidak bisa dilepaskan dari kata Nadatul Ulama. Surabaya itu di santri di Surabaya. Karena ini terikat. Apa buktinya itu? Ketika mempertahankan 10 November 1945, ketika Bung Karno bisa menewaskan Malabi di kota Surabaya dengan teriakan Allahu Akbar-nya, di situ ada resolusi jihad. Dan nasionalis tidak bisa lepas dari Nadatul Ulama. Ketika Bung Karno hadir ke Bayi Hasyim Asy'ari, beliau bertanya, "Yai, apa hukumnya mempertahankan kemerdekaan negara?" Bahasa mengatakan bahwa ini wajib. Karena itu bahasa yang mengumpulkan Yai Wahab dan seluruh kiai untuk menyampaikan resolusi jihad. Dan kantor pertama PBNU ada di kota Surabaya. Karena itulah gerakan santri setelah Hasyim Asy'ari mengatakan resolusi jihad, menyerukan resolusi jihad, maka kumandanglah Allahu Akbar, kumandanglah kekuatan luar biasa di kota Surabaya sehingga kita bisa merobek bendera merah putih biru. Birunya dihilangkan di mana? Di tempat ini, di Hotel Mojopahit. Itu karena kekuatan santri. Hari itu tanpa ada resolusi jihad, tanpa ada kata santri, maka tidak mungkin bergelora semangat kebangsaan, tidak mungkin ada gelora mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Surabaya yang menggebu-gebu. Bahkan kalau dari cerita kita bertempurnya itu tidak hanya sehari, 10 November itu. Sampai sekutu itu di ujungnya jembatan merah tidak bisa bergerak. Bahkan di cerita sejarah, Presiden Soekarno itu datang ke Surabaya diminta untuk menenangkan warga kota Surabaya oleh tentara sekutu. Tapi ketika Soekarno datang, beliau kembali lagi ke Jakarta. Malamnya terjadi pertempuran 10 November, sorenya disitulah tewasnya Jenderal Malabi. Karena apa? Karena kekuatan santri, karena kekuatan resolusi jihad yang ada di kota Surabaya. Maka kekuatan itulah yang hari ini harus kita jaga betul. Yang kekuatan santri itulah yang harusnya bisa menjadikan Surabaya Ahlussunnah wal Jamaah dari ujung barat, timur sampai utara, selatan. Itu yang harus kita lakukan hari ini. Perjuangan tidak pernah berhenti dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan pertempuran di dalam diri kita sendiri, bukan pertempuran di dalam bangsa kita sendiri, tapi kekuatan kita adalah luar biasa dengan kata santrinya. Monggo. Dan semoga dengan acara ngaji kebangsaan nasionalisme kiai dan santri, maka seluruh warga kota Surabaya, bahkan seluruh Indonesia akan tahu bahwa pergerakan santri adalah di kota Surabaya. Karena PBNU pertama kali PBNU di kota Surabaya, maka kita gaungkan kembali
tadi disampaikan Pak Kiai Ketua Surya PCNU Kota Surabaya. Saya pernah menyampaikan hal ini kepada Gus Yahya. Surabaya ketika menjadi kota santri tidak bisa dilepaskan dari Surabaya. Tidak ada yang pernah tahu bahwa kantor PBNU pertama ada di mana. Karena itulah kantor PCNU yang depan itu bisa dijadikan museum, yang belakang tetap menjadi kantor atau berpindah. Tapi kata Yai tadi, Leso tetap menggoni Kubutan. Kenapa saya ingin mengatakan itu menjadi museum? Karena biar tahu seluruh warga Surabaya, seluruh warga Indonesia tahu bahwa perjuangan pertama kali resolusi jihad ada di Surabaya, dan itu disampaikan oleh Yai Hasyim Asy'ari, dan seluruh warga tahu pergerakan ada di titik itu. Karena mohon maaf, hari ini kalau mau ditanya putranya jenengan, putra saya, apakah mereka tahu anak-anak kita yang namanya resolusi jihad? Apakah anak-anak kita tahu titiknya itu ada di mana? Bagaimana dulu perjuangan Yai Hasyim Asy'ari? Itu yang harus kita lakukan hari ini. Bukan melakukan kegiatan yang saya tidak ingin warga Surabaya tidak melupakan sejarahnya. Saya tidak ingin juga Indonesia tidak mengenal bahwa kemerdekaan mempertahankan Indonesia adalah berawal dari Yai Hasyim Asy'ari. Itu yang harus kita gaungkan, itu yang harus kita sampaikan. Dan semoga dengan acara ini maka akan terus berkumandang bagaimana hari santri, bagaimana perjuangan para santri untuk mempertahankan kemerdekaan, khususnya pertempuran 10 November 1945 di kota Surabaya. Dan ngapunten juga di tempat ini saya begitu mencintai Nahdlatul Ulama. Ketika ini mendekati masa politik, saya ingat betul bagaimana Nahdlatul Ulama itu selalu memberikan yang terbaik di tengah-tengah. Karena semuanya hadir Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama tidak pernah lihat satu dengan yang lainnya, tapi untuk semuanya. Memberikan kebahagiaan Nahdlatul Ulama untuk semuanya, untuk mempertahankan Indonesia ini tetap guyup rukun dan gotong royong. Saya kemarin ngapunten para sederek, saya kemarin ketemu Pak Sekjen PBNU. Saya sampaikan, saya tidak ingin ketika saya sebagai wali kota yang akan bertempur kembali di dalam politik pemilihan, tapi di situ saya menjadi pengurus PCNU yang mungkin akan melukai. Orang akan mengatakan bahwa lo ikut berpolitik praktis, itu yang saya tidak suka. Karena itu izinkan saya, hati saya, dalam jiwa saya selamanya tetap Nahdlatul Ulama. Meskipun saya tidak boleh meneruskan Nahdlatul Ulama, karena saya cinta Nahdlatul Ulama, saya tidak ingin Nahdlatul Ulama digores oleh sedikit apapun itu dengan kata-kata, dibuat kepentingan politik, dibuat saya tidak ingin itu. Karena ketika saya melakukan itu sedikit, satu saja saya melakukan itu, maka saya melukai hati Yai Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Karena itu izinkan saya, selamanya saya sebagai wali kota akan mendukung terus kegiatan Nahdlatul Ulama. Tidak jadi wali kota pun saya akan tetap ada untuk Nahdlatul Ulama. Tapi saya Nahdlatul Ulama dilukai dengan kalimat yang digunakan untuk politik praktis. Karena saya bisa mengorbankan diri saya untuk Nahdlatul Ulama, sehingga izinkan saya akan tetap membesarkan Nahdlatul Ulama dimanapun saya berada, khususnya di kota Surabaya. Kegiatan Nahdlatul Ulama apapun, maka saya ingin dibantu oleh Nahdlatul Ulama untuk menghijaukan Surabaya dengan Ahlussunnah wal Jamaah, mulai dari ujung barat, timur sampai utara dan selatan. Dan alhamdulillah Pak Sekjen kemarin menyampaikan itulah yang harus dilakukan oleh kader-kader dari Nahdlatul Ulama. Itulah yang harus dilakukan oleh santri-santrinya Yai Hasyim Asy'ari. Dan dengan acara hari ini, saya berharap Habib Umar sebagai Ketua PCNU nanti bisa membantu saya untuk menghijaukan Surabaya dengan Ahlussunnah wal Jamaahnya, dengan kegiatan PCNU mulai dari ujung barat timur sampai utara selatan. Matur nuwun. Semoga
dengan acara ini akan menjadi luar biasa untuk Kota Surabaya. Apapun itu akan saya lakukan untuk takdim saya, tawaduk saya kepada Yai Hasyim Asy'ari dan seluruh dari pengurus Nahdlatul Ulama. Matur nuwun, selamat wal muwaffiq bil amri thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali Kota ini, Pak Eri ini bisa jadi kebalikannya, atau bahkan luarnya hijau, dalamnya juga hijau. Kita tinggal menjalankan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Eri Cahyadi, saling menuai bermanfaatan di masyarakat Surabaya, baik dari NU maupun dari pemerintah kota, dari perguruan tinggi dan elemen-elemen yang lain. Oke, Hadratul Mutawallin, para kiai, para masyayikh, para rektor undangan yang kami yakni, para pemuda dan para hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Selanjutnya materi dari Pak Ketua PCNU, Pak Kiai Haji Umar Syah, sekaligus beliau sebagai panglima kita bersama yang kita nantikan komandonya, yang kita nantikan arahan petunjuknya. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini begitu cerah, kemarau nggak terasa di dalam dunia. Ingin Pak Kahar, terima kasih Pak Kahar. Ini Tuhan sudah memainkan nasib kita untuk bisa berkelanjutan dalam menjalankan kegiatan di luar Pak Kahar. Jadi patut untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat melalui Pak Kahar. Alhamdulillah, salawat dan salam kehadiran Rasulullah SAW. Semoga kita memperoleh syafaat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sebenarnya di dalam agenda acara hari ini tidak ada mata acara untuk sambutan dari Ketua BC karena sudah diwakili oleh Pak Surya. Tetapi tadi cukup menarik apa yang disampaikan oleh Wali Kota, sehingga saya merasa perlu untuk sedikit memberikan respon. Yang pertama adalah masalah kesejarahan. Memang begitu kentalnya Surabaya ini dengan peran ulama dan santri, dan terutama resolusi jihad itu bukan sesuatu materi narasi yang begitu tiba-tiba muncul di benak para alim ulama. Sejarahnya cukup panjang ke belakang, dan sayangnya sampai hari ini masih banyak masyarakat yang belum memahami apa itu resolusi jihad. Kita belum memahami mengapa Presiden Joko Widodo dengan ringan tangan menandatangani Kepres mengenai Hari Santri tanggal 22 Oktober. Nah, inilah yang menjadi kewajiban kita untuk mengurus kembali sejarah penting untuk kemerdekaan bangsa dan mempertahankan bangsa ini di awal-awal kemerdekaan. Oleh karena itu kita ingin proses pemulihan itu bisa melibatkan banyak tokoh, dan kemudian tidak berhenti di situ, kita coba jadikan sebagai narasi untuk membangun spirit bagi generasi milenial, generasi Gen Z, ya, agar supaya mereka memahami bahwa hidup ini pun adalah perjuangan. Kalau dulu perjuangan itu terfokus untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, pada saat ini, nah
di sini ketemu nih wali kota dengan NU, karena pemerintah dan NU itu punya semangat bersama, yaitu memberikan keamanan, kenyamanan, kesehatan bagi masyarakat luas, khusus warga Surabaya, kemudian mengurangi kemiskinan dan kebodohan. Nah, di titik temu inilah kita semangatnya adalah resolusi jihad, kemudian actionnya bagaimana program pemerintah kota, program NU kota bisa berjalan beriringan, dan kita terus terang kembali sangat siap untuk menjadi garda terdepan mitra pemerintah kota untuk menjalankan program-program yang ada di pemerintahan kota. Karena kita yakin bahwa apa yang menjadi rencana atau katakanlah apa yang tercantum di dalam Renstra kota ini sama persis semangatnya, isinya, tujuannya dengan apa yang dilakukan oleh PCNU. Dan kita tidak akan tergoda, tidak akan juga khawatir kena imbas pilkada, pilek dan sebagainya. Karena teman-teman NU ini sudah bisa memisahkan. Oke, Pak Wali, warga NU dan pengurus NU, kemudian mencalonkan diri sebagai wali kota. Kita bantu, tetap bantu, nggak apa-apa, nggak usah khawatir Pak Wali. Dan selalu yang menjadi NU selama label-label organisasi, ya, kemudian organisasinya itu dipergunakan untuk bahan kampanye. Di situ, selama tidak, ya kan? Tetapi kalau teman-teman membantu sesama orang untuk mendorong, tidak ada masalah itu. Itu bersama senang. Ya, tapi itu tadi tanpa label NU kita tidak NU ke ranah politik praktis. Itu sudah sikap dan itu selalu disampaikan oleh Gus Yahya. Karena itu Gus Yahya juga tidak sungkan-sungkan untuk menghadiri pertemuan di acara resepsi adalah NU yang diselenggarakan oleh PAN di Surabaya. Biasa-biasa saja. Alhamdulillah teman-teman NU ini sudah dewasa dan berpolitiknya kembali. Jadi tidak ada kita wali di sisi yang lain. Ini tidak menjadi dua pihak, ini satu pihak semuanya. Insya Allah. Dan saya juga ingin sampaikan, kebetulan PBNU untuk tahun ini menunjuk saya sebagai Ketua Panitia Hari Santri Nasional. Dan karena itu dikasih pangkat, dikasih pangkat lah, kira-kira ya kan, biar ada serem-serem dikit, yaitu Panglima Santri. Mudah-mudahan kehadiran kami bisa diterima oleh seluruh pihak, terutama warga santri yang memang pada saat ini perlu untuk kita agak menerjemahkan resolusi jihad dengan apa yang ada saat ini. Tantangannya tentu berbeda dengan tahun-tahun awal kemerdekaan. Karena itu resolusi jihad kita akan jadikan sebagai spirit untuk memerangi radikalisme, hedonisme, kemiskinan, kebodohan, dan termasuk juga demoralisasi yang terakhir-terakhir ini sangat marak, terutama masalah LGBT dan sebagainya, penggunaan obat-obatan dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita berikrar untuk kompak. Ini tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak saja, oleh pemerintah, oleh polisi, atau oleh NU. Semua harus bergandeng tangan untuk kita masing-masing memberikan kontribusi melawan musuh kita yang tadi saya sebutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Umar dan ulama sudah bergandengan tangan seperti ini, rasanya semuanya akan mudah ke depan. Dan
yang penuh dengan nuansa sejarah Jawa Majapahit ini. Sekali lagi terima kasih Pak Kahar dari manajemen Majapahit sudah memfasilitasi acara ini. Semoga nanti ke depan akan lahir ide-ide yang brilian, program-program yang mencerahkan, yang membawa manfaat yang luas, manfaatan yang luas bagi masyarakat. Sekaligus juga bagi NU, bagi badan bangsa. Kami juga menyampaikan sugeng rawuh dari PCNU untuk Kiai Haji Zulfa Mustafa, PBNU dari pengurus PCNU kepada Ketua PBNU, Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Haji Abdul Karom, Kiai Haji Zulfa Mustafa. Sekaligus juga kami nantikan jauh-jauhnya sehingga sudah horizontal tadi, sekarang ke atasnya bagaimana dari PBNU. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa nahdlatul ulama'i syajaratun thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Wa tal'abu hadhihi al-jam'iyyah dawraha fi islahil ummah wa islahil mujtama' wa islahil watan wa islahil ardil ma'murah. Yang saya muliakan para ulama, para masyayikh, pengurus PCNU Kota Surabaya, syuriyatan wa tanfidiyatan wa banoman wa lajnatan. Baik syuriyah, tanfidiyah, banom dan lembaga. Saya tidak sebut satu persatu. Wa akhussu bil dzikri, khususnya Rais Syuriah PCNU Wakil Rais, kemudian Ketua PCNU. Beliau kalau di PBNU Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga. Kebetulan saya ini Wakil Ketua Umum Bidang Keagamaan. Bidang keagamaan itu bidang Syekhul Lillahi lahumul dan bidang hubungan antar lembaga. Kalau di bidang keagamaan di bawah saya itu Usulil Absar Abdallah, ketua bidang itu, Gus Fahrul, Gus Fahrul dan beberapa kiai lain termasuk Kiai Hasib Wahab. Kalau di bidang hubungan antar lembaga, ketua yang ada di bawah saya adalah Bu Khofifah, dan beliau ini keren ini beliau ini Dan saya dulu di sini, jadi memang tugasnya itu sudah dipercaya oleh PBNU. Dan saya muliakan juga bersama kita Bapak Wali Kota Surabaya beserta Forkominda yang hadir, juga alhamdulillah terima kasih dari General Manager Hotel Majapahit. Semoga hotel ini berkah setelah diadakan acara yang di sini. Juga Prof. Kacung Marijan, beliau dulu ketua PBNU pada masa saya pertama atau kedua saya lupa. Pertama, waktu itu saya masih ketua lembaga Baksul Masaid. Beliau ketua PBNU, saya masih ketua lembaga Baksul Masaid tahun 2010. Moderator, para hadirin semua yang hadir, insya Allah semoga semua diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang ini pertama saya mohon maaf datang terlambat karena tadi harus menemani Rais Am, Wakil Rais Am dan beberapa syuriah yang ditunjuk, termasuk Sekjen, Kusipur, Bendahara Umum untuk menemui Habib Umar bin Hafid di kediaman Rais Am.
Jadi ini yang jemput saya ini Menteri Perhubungan. Pak Mas Budi Toha saja tidak saya berikan acaranya. Baru tahu setelah di sana. Kita ini kalau sudah punya rencana ini tertutup, ya tertutup. Jadi hanya 10 orang dari PBNU bersama Habib Umar. Lalu diberitahu mungkin acara ini nggak jadi. Tidak ke sana semua. Nah, tadi menunggu lama dan baru selesai jam 2. Hadir ke Miftah. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Sesungguhnya saya kira-kira setengah bulan lalu atau 10 hari lalu bicara dengan Ki Umar. Saya mau ke Surabaya ketemu orang Islam. Saya itu nggak cerita dan juga acara. Oh kalau gitu saya buatkan acara. Ternyata ini acaranya. Ini luar biasa ya. Kalau cerita lalu jadi acara yang luar biasa besar. Ya. Kalau kita bicara sekarang ini ngaji kebangsaan terkait dengan Hari Pahlawan, Hari Santri, dua hal itu tadi saya sampaikan kepada Habib Umar. Ya, saya katakan hadhihi al-madinatu allati tatasharrafu bi ziyaratikum hiya al-madinatu allati ishtaharat bi madinati asy-syuhada wal abtal. Ini kota yang alhamdulillah menjadi terhormat karena Anda kunjungi, kata saya katakan kepada Habib Umar tadi, adalah kota allati ishtaharat bi madinati asy-syuhada wal abtal, dengan kota pahlawan dan kota pejuang. Dan saya ceritakan bahwa kenapa disebut kota pahlawan, kota pejuang, karena pada tanggal 10 November terjadi perang besar di kota ini yang disebabkan oleh fatwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang kemudian kita kenal dengan resolusi jihad. Hadal fatwa alladhi ash'ala niran al-harb. Saya katakan fatwa inilah yang kemudian membakar para pejuang, sehingga kemudian para penjajah